because a lot of people can. Thank you, brother. Islam's so fucking scary. I had a nightmare that I had to fight him. Islam is insanely strong. That dude is on another level. He is on a trajectory to be considered the greatest of all time. He's a legit killer that could do everything. This is my dream. I want to be greatest in this game. Islam has not lost a fight since 2015. He is the most complete pound-for-pound fighter on planet Earth. I think Islam is definitely one of the greatest fighters of all time. He's one of the guys for sure. He's above Habib. He is above Habib. Finishes, body of work, both divisions. For sure he is. But look, Mehdi's still in it, still at it. There's a lot left in that boy. There's a lot left in that boy. Islam Makhachev winning 17 fights in a row. It's absolutely insane. They always, but people bother me, Anderson Silva. Now it's Islam record. People who want to beat Islam record. No more Anderson Silva record. Halo bro, Islam Makhachev baru saja melakukan sesuatu yang belum pernah dilakukan petarung UFC sebelumnya. Pada UFC 330, ia mengalahkan Ian Machadogeri melalui keputusan juri dan mencatatkan 17 kemenangan beruntun di UFC, melewati rekor 16 kemenangan milik Anderson Silva. Ia juga mempertahankan gelar welterweight yang direbutnya setelah naik dari lightweight. Rekor profesionalnya sekarang menjadi 29 kemenangan dan 1 kekalahan. Islam, so we were talking earlier, you broke Anderson Silva's record, and No more Anderson Silva. At least last week they always, but people bother me, Anderson Silva. Now it's Islam record. People who want to beat Islam record. No more Anderson Silva record. Namun angka tersebut bukan satu-satunya alasan mengapa Makhachev layak disebut sebagai petarung terbaik di dunia. Ia sudah menjadi juara di 2 divisi. Ia mengalahkan beberapa petarung terbaik dari generasinya. Dan yang paling penting, dominasinya tetap bertahan ketika tingkat kesulitan lawannya meningkat. Tetapi, apakah semua itu cukup? Untuk menjawabnya, kita harus melihat 3 hal, yaitu siapa yang ia kalahkan, bagaimana ia menang, dan apakah ada petarung aktif yang memiliki resume lebih lengkap daripada dirinya. You looked at and said that puts him number 1. Yeah, I mean, Islam was willing to fight anybody. It just shows the strength, but yet the technique that Islam has. And that is why he's probably the greatest pound-for-pound fighter in all of the sport. Argumen pertama untuk Islam Makhachev yaitu sederhana, yaitu kualitas kemenangannya. Ia tidak membangun reputasi dengan mengalahkan lawan yang tidak berada di level elit. Charles Oliveira adalah mantan juara lightweight dan salah satu submission spesialis terbaik dalam sejarah UFC. Makhachev mengalahkannya melalui submission untuk merebut gelar pada tahun 2022. Kemudian datang Alexander Volkanovski. Ketika menghadapi Makhachev, Volkanovski bukan sekedar juara featherweight. Ia juga merupakan salah satu petarung pound for pound terbaik di dunia. Makhachev mengalahkannya 2 kali. Setelah itu, ia mengalahkan Dustin Poirier dan Renato Moicano sebelum meninggalkan lightweight. Lalu datang keputusan yang memperbesar resume tersebut. Makhachev naik ke welterweight dan langsung menghadapi Jack Della Maddalena, juara bertahan 170 pound. Ia menang dan menjadi juara di 2 divisi. Kemudian pada UFC 330, ia mempertahankan gelar melawan Ian Machadogeri, petarung yang memiliki keunggulan tinggi dan jangkauan signifikan. Makhachev tetap menang setelah 5 ronde. Jadi, kekuatan resume Makhachev bukan sekedar jumlah kemenangannya. Ia berhasil mengalahkan berbagai tipe petarung elit di 2 kelas berat yang berbeda. Think about it. He's on an 11 fight win streak, right? It's the second longest in lightweight history behind Habib. He's got the record for most finishes in UFC history. He's got the record for most submissions in UFC history. He's tied for overall UFC post-fight bonuses. He's got the most Performance of the Nights awards in UFC history. Most submissions in both UFC lightweight and featherweight history. The guy's a record machine. Makhachev memang dikenal karena wrestling dan grapplingnya, tetapi mengatakan bahwa ia hanya seorang wrestler adalah penyederhanaan. Yang membuatnya sulit dikalahkan adalah bagaimana ia menghubungkan semua kemampuannya. Ia bisa menggunakan striking untuk membuat lawan bereaksi, kemudian masuk ke clinch dan mencari takedown. Setelah mendapatkan posisi
posisi itu, ia tidak terburu-buru. Ia mengkontrol tubuh dengan tangan lawan, menjaga posisi, menghabiskan energi mereka, lalu mencari submission atau mempertahankan kontrol sampai 5 ronde berakhir. Dana came out a couple weeks ago and said that when he talked to Dustin after the fight, he said he was freaking out, or it was Dustin or Conor, one of them was freaking out because they said they never thought another man could do that to them under Khabib because of his strength and his control and the way that he manipulated you on the ground. I think Makhachev possesses a lot of those same type of qualities. Very similar when he gets you on the ground, but because he's a better striker, I feel he's even more dangerous than Khabib was during his prime. Jika lawan terlalu fokus mempertahankan takedown, striking Makhachev menjadi lebih mudah digunakan. Jika lawan terlalu agresif menyerang, mereka membuka peluang untuk takedown. Dan ketika mereka berhasil berdiri, pertarungan bisa kembali dimulai dari situasi yang sama. Inilah yang membuat Makhachev berbeda. Lawan tidak hanya harus menghentikan wrestlingnya, mereka harus menghentikan seluruh rangkaian permainan yang dibangun dari wrestling tersebut. Dan selama bertahun-tahun, belum ada petarung yang mampu melakukan itu secara konsisten. Ada perdebatan antara memiliki banyak kemenangan dan memiliki resume yang kuat. Dalam kasus Makhachev, hampir setiap kemenangan terbesarnya datang ketika lawannya berada di level elit. Ia mengalahkan mantan juara, petarung pound for pound, striker berbahaya, dan kemudian juara aktif di divisi yang lebih besar. Yang membuat resume ini semakin kuat adalah variasi tantangannya. Charles Oliveira menguji kemampuan grapplingnya, Alexander Volkanovski menguji movement, striking, dan defensive wrestlingnya, Dustin Poirier menguji kemampuannya menghadapi salah satu striker paling berbahaya di lightweight, Jack Della Maddalena menguji apakah dominasinya bisa dibawa ke welterweight, dan Ian Machado Gary menguji kemampuan tersebut terhadap lawan dengan keunggulan ukuran dan jangkauan. Makhachev berhasil melewati semuanya. Jadi kekuatan resume Makhachev bukan hanya pada siapa yang ia kalahkan, tetapi pada kenyataan bahwa ia terus menang ketika jenis masalah yang dihadapinya terus berubah. Itulah yang membuat 17 kemenangan beruntunnya lebih berarti daripada sekedar angka. Ia tidak hanya mengalahkan lawan elit, ia menemukan cara yang berbeda untuk mengalahkan mereka. Ada satu pencapaian yang menurut saya paling penting dalam kasus Makhachev. Bukan 17 kemenangannya, bukan submission terhadap Oliveira, dan bukan 2 kemenangan atas Volkanovski, tetapi kemampuannya membawa dominasi ke 170 pound. Di lightweight, Makhachev adalah petarung yang secara ukuran sangat cocok dengan divisinya. Di welterweight, situasinya berbeda. Lawan lebih besar, reach lebih panjang, kekuatan fisik lebih tinggi, dan kesalahan kecil dalam grappling menjadi lebih mahal. Namun Makhachev langsung mengambil gelar dari Jack Della Maddalena. Kemudian ia mempertahankannya melawan Ian Machado Gary pada UFC 330. Gary memiliki tinggi sekitar 191 cm, sementara Makhachev sekitar 178 cm. Makhachev tetap mampu menggunakan wrestling dan grappling untuk mengkontrol pertarungan selama 5 ronde. Itulah yang membuat kenaikan kelas Makhachev begitu penting. Ia tidak sekedar pindah divisi, ia membawa sistem permainan ke divisi yang lebih besar dan langsung menjadi juara. And I don't know how you guys feel about this fight. Do you feel like you were let down by it? Did you feel a little bored by it? Certainly the co-main event was deeply unimpressive. Maybe you feel like you didn't get your entertainment's worth, but I feel like for me, he is one of the best fighters I've just ever seen. He is one of the most, if not the most complete fighter at an elite level that I've ever seen. And when I say complete, I mean taking that skill set and using it to move up in weight and through challenges, right? I mean, George St. Pierre may have had a prettier overall game, but the way in which Makhachev is able to utilize what he has through increasingly difficult challenges. I also think it's very, very important to give Islam Makhachev his flowers. As I indicated, he breaks Anderson Silva's win streak. Dude, getting 17 consecutive fucking wins in the UFC is so mind-bogglingly difficult. And to do that in 2 weight classes through title defenses is just one of the most remarkable things you'll ever see. You can make an argument that this is the best title defense of a champ up a weight class in UFC history. I mean, there's other ones who have done it, but it's not nearly the same. Like John Jones going up and beating the corpse of Stipe Miocic, who cares?
Ian Machado Gary juga menjadi ujian yang berbeda. Gary memiliki ukuran tubuh yang lebih besar, reach yang lebih panjang, dan kemampuan striking yang membuatnya berbahaya dari jarak jauh. Makhachev tidak bisa sekedar berdiri di luar dan bertukar serangan. Ia harus memotong jarak dan memaksakan pertarungan ke area yang lebih menguntungkan bagi dirinya. Dan itulah yang terjadi. Makhachev bahkan menjatuhkan Gary dengan head kick pada ronde kedua sebelum kembali mengandalkan kontrol grappling. Gary kemudian mampu memberikan perlawanan dan beberapa kali menghindari takedown, tetapi Makhachev tetap mengkontrol cukup banyak bagian pertarungan untuk memenangkan keputusan juri. Skornya adalah 49-46, 49-46, dan 48-47. Hasil tersebut membuat Makhachev tetap menjadi juara welterweight dan mencatat kemenangan UFC ke-17 secara beruntun. Yang menarik, kemenangan ini tidak datang dengan dominasi mutlak. Gary mampu membuat Makhachev bekerja keras, tetapi Makhachev tetap menemukan cara untuk memenangkan 5 ronde. Dan justru itu yang membuat kemenangan ini penting. Ia tidak harus menghancurkan lawan untuk membuktikan bahwa ia lebih baik. Ia hanya harus memenangkan pertarungan. Most people would be over the moon to now have defended a championship in a second weight class. He's only the 5th person to do that in UFC history. There was a lot on this kid tonight. There was a lot of pressure on him to go out there and win this fight. To think about Islam Makhachev winning 17 fights in a row, it's absolutely insane. When Anderson Silva won all those fights and defended the belt those times and had won 16 fights in a row, no one ever thought that that record would be broken. Tonight, Islam did that. You put this in historical terms, and you put this with some of the greatest sports feats we have ever seen in any sport across the board. Pada awalnya, angka 17 mungkin hanya terlihat sebagai sebuah skor, tetapi konteksnya yang membuat pencapaian Makhachev berbeda. Ia tidak hanya mendapatkan 17 kemenangan UFC tersebut dengan menghadapi lawan-lawan yang sama atau kompetisi yang relatif mudah. Di dalam perjalanan itu ada Charles Oliveira, Alexander Volkanovski, Dustin Poirier, Jack Della Maddalena, hingga Ian Machado Gary. Dan yang lebih penting, lawan-lawan tersebut menguji aspek yang berbeda dari permainan Makhachev. Ada grappler, ada striker, ada mantan juara, dan ada juara aktif. Ada pula lawan yang secara fisik lebih besar, namun hasilnya tetap konsisten. Makhachev sekarang telah melewati rekor 16 kemenangan beruntun UFC milik Anderson Silva dan menjadi pemegang rekor baru dengan 17 kemenangan. Karena itu, rekor ini bukan hanya menunjukkan bahwa Makhachev jarang kalah. Rekor ini menunjukkan bahwa ia mampu mempertahankan level performa ketika kualitas dan karakter lawannya terus berubah. Dan ketika sebuah winning streak dibangun melawan kompetisi elit sekaligus mencakup 2 divisi, nilainya menjadi jauh lebih besar. What makes these moments still so special for somebody that has been there and done it all? Like, why is this still special to you, and what keeps you going as well? It's still it's special because we made the history. It's Abdulmanap legacy, all about our discipline, about our school, Abdulmanap Nurmagomedov School. And I just told you guys, it's not finishing today or tomorrow. It's gonna go until the MMA we have the sport. Itulah yang membuat 17 kemenangan Makhachev menjadi salah satu argumen terkuat bahwa ia adalah petarung terbaik di dunia saat ini. A lot of debate. We were even debating it in here as you were walking in, where Islam stands if he wins. Obviously, he's got to get past Ian first, but there's a lot of discussion like, is this enough to be the greatest of all time? Are you looking at this as this is his moment to be the GOAT? You know, you keep grinding, you keep fighting, fucking knocking guys down left and right, and then by the time you say, you know what, I'm done, then we all figure out where he ends up in the big picture. But he's on the right path, that's for sure. Menyebut Islam Makhachev sebagai petarung terbaik di dunia saat ini bukan berarti tidak ada pesaing, tetapi Jon Jones berada dalam kategori berbeda. Jon Jones sudah punya argumen sebagai GOAT MMA berdasarkan keseluruhan karir dan pencapaiannya. Jadi membandingkan Jon Jones dengan Makhachev untuk menentukan siapa yang lebih baik saat ini tidak terlalu relevan. Pembahasannya berbeda. Jon Jones adalah standar sejarah, sementara Makhachev sedang membangun dominasinya di era sekarang. And I think in my mind is undeniably the GOAT, as again, a just above casual fan, Jon Jones. Jon Jones is the GOAT. He's the GOAT. Now it's undeniable. It's undeniable. There was all this debate until he submitted Cyril Gane and became the heavyweight champion. No one can fuck with that. Smashed him, bro. Smashed and him. Cyril looked kind of unbeatable up until the Francis fight.
Well, the Francis fight exposed one aspect of his game Sure. that you're never going to beat John in, and that's the wrestling. Lalu ada Ilia Topuria. Topuria memiliki salah satu argumen terkuat. Walaupun baru-baru ini ia kalah dari Justin Gaethje, tapi ia memiliki kemampuan finishing yang sangat luar biasa. Namun Makhachev memiliki keunggulan dalam pengalaman menghadapi lawan elit, jumlah kemenangan berkualitas, dan sudah membuktikan dirinya di 2 divisi. Kemudian ada Khamzat Chimaev. Secara kemampuan, Chimaev mungkin adalah salah satu match up paling berbahaya di UFC. Grapplingnya, pressure-nya, dan kekuatan fisiknya sangat sulit untuk dihadapi, tetapi resume dan konsistensinya belum mencapai level Makhachev. Dan juga di fight terakhirnya, ia kalah dari Sean Strickland. Jadi kalau kita memisahkan legasi dari performa saat ini, gambarannya menjadi lebih jelas. Sebagian orang sepakat Jon Jones adalah GOAT, Ilia Topuria dan Khamzat Chimaev adalah kandidat kuat untuk menjadi petarung terbaik di era mereka. Tetapi untuk saat ini, Makhachev memiliki kombinasi yang paling lengkap. Ia punya resume elit, sudah menjadi juara di 2 divisi, memiliki kemampuan untuk mengalahkan berbagai tipe lawan, dan sekarang memegang rekor 17 kemenangan UFC secara beruntun. Itulah alasan mengapa Makhachev layak berada di posisi nomor 1 saat ini. Bukan karena tidak ada petarung yang lebih hebat dalam aspek tertentu, tetapi karena belum ada petarung aktif yang memiliki keseluruhan paket sekuat dirinya. If you want my vote, I think the accomplishments, the resume, the fact that he won 2 belts in 2 different weight classes, the winning streak, and there are no signs of slowing down, makes him above Khabib. Islam Makhachev bukan petarung terbaik di dunia hanya karena memiliki 17 kemenangan beruntun. Argumennya datang dari kombinasi resume elit, kemampuan beradaptasi, konsistensi, dan keberhasilannya menjadi juara di 2 divisi. Petarung lain mungkin memiliki keunggulan tertentu, tetapi belum ada petarung aktif yang memiliki keseluruhan paket sekuat Makhachev. Apakah Islam Makhachev sudah menjadi GOAT? Jawabannya ada yang mengatakan sudah, ada yang mengatakan belum. Tetapi jika pertanyaannya adalah siapa petarung terbaik di dunia saat ini, jawabannya punya dasar yang kuat, yaitu Islam Makhachev. Dan sampai seseorang berhasil menghentikannya, dialah standar yang harus dikalahkan. Nah, udah segitu aja buat video ini. Terima kasih banyak udah nonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Gimana nih menurut kamu? Apakah Islam Makhachev sudah patut dikatakan sebagai GOAT atau dia belum? Apakah Islam Makhachev sudah pantas dikatakan sebagai petarung terbaik di planet bumi atau belum? Komen di bawah. Dadah, wacau.